Oke, kembali lagi di Aryati Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau juga disebut dengan antar pulau dan perdagangan internasional. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Produk apa yang akan dihasilkan itu bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Perdagangan atau sering juga disebut dengan perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau yaitu satu, memperoleh keuntungan, yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Adapun faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Dan manfaat yang terjadi akibat perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Perdagangan antar negara yaitu individu atau lembaga dari negara sendiri yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Nah, terjadinya aktivitas antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Adapun ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Satu, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Dua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pasar. Aktivitas perdagangan antar negara berkaitan dengan dua aktivitas, yaitu satu, ekspor. Ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Adapun pelaku ekspor disebut dengan eksportir, dan impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Adapun pelaku impor sendiri disebut dengan importir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Satu, untuk memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Dua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Tiga, membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang besar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara.
Manfaat perdagangan antar negara: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara: 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam memperoleh sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar negara dan perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. 2. Adanya kedaulatan bangsa. 3. Penggunaan kurs tukar. Oke, selesai penjelasan pada materi ini. Selanjutnya kita ke latihan soal. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan atau perniagaan. 2. Sebutkan faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau serta manfaat terjadinya perdagangan antar pulau. 3. Tuliskan kegiatan yang menjadi ruang lingkup perdagangan antar negara. 4. Jelaskan perbedaan antara ekspor dan impor. 5. Sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya ekspor.